Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih laka mundur laka kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali ya. Setelah beberapa hari kemarin kita memutuskan untuk fokus mendoakan almarhum Eyang Madri Guntala ya. Seperti yang jenengan tahu, dari kemarin kita itu telah kehilangan guru besar ya, maha guru ya, yang telah mengajari sebuah ilmu kehidupan, ilmu agama, dan semuanya harus berpulang karena panggilan rindu dari Gusti Allah ya teman-teman ya. Intinya kita sebagai putu-putunya, cucu-cucunya hanya bisa mendoakan yang terbaik. Dan saya menyaksikan sendiri bahwasanya Eyang Madri Guntala adalah makhluk yang baik, tulus, bijaksana, dan tidak neko-neko. Ya dilihat dari murid-muridnya saja sekarang mau luar biasa, apalagi gurunya itu ya teman-teman ya. Sehingga karena musibah itu kita ketinggalan mengenai sebuah permasalahan mengenai dendamnya si Verlinta teman-teman ya. Betul. Kita kemarin sempat boleh nggak fokus. Intinya permasalahan yang harus kita selesaikan itu yang menyangkut keluarga besar terlebih dahulu soal internal. Ya. Dan alhamdulillah juga sekarang Eyang Sarif mulai pemulihan. Semoga saja kita tunggu tidak lama nanti bisa pulih seperti sedia kala. Allahumma Amin. Dan kemarin itu terakhir berarti mengenai sebuah teror di kerajaannya Javas ya. Dan si Verlinta sama si Javas itu sudah menyadari bahwasanya apa yang mengakar di hatinya mengenai dendam itu ternyata salah. Dan Verlinta sudah mengatakan meminta tolong terhadap kita bahwasanya kalau bisa tolonglah putuskan perjanjian saya dengan Kolo Jegang, Iragung atau Kolo Jegang itu rombongannya. Itu suatu kesempatan emas buat kita. Karena apa? Karena ada satu informasi yang benar-benar bisa dipercaya, sehingga kita mengumpulkan dan selasap susuk bahasanya apa? Menyusupnya itu semakin gampang ya teman-teman ya. Semoga saja dengan kesadarannya si Verlinta itu mempermudah jalan kami. Betul. Ada lagi apa enggak kemarin ya? Apa? Kenapa uangnya nggak diambil kok? banyak itu ya. Kemarin itu banyak sekali yang WA ke saya, Mas, tembang liring itu sebenarnya apa? Coba saya cek di Mbah Google. Itu suatu gambar pertokohan ya. Ada wayang, ada hewan, makhluk hidup lah, ada manusia. Serta mantra ya Mas. Itu masuknya ke tulisan siapa? Raja. Ya. Digunakan untuk mungkin kebutuhan tertentu lah. Kami tidak paham mengenai hal-hal seperti itu. Ya bagi panjenengan yang tidak paham ya tidak usah kepo dan cari tahu, apalagi bikin itu. Ya. Dan tapi katanya yang hanya bisa bikin itu hanya Terah dalam. Ya, terah dalam. Kita juga ada semua terangnya. Dulu sih nenek moyang kita dalam kekacauan. Irung dijawab begitu ngapor semua. Ya dijawab Mas. Oh ya wis terjawab dulu ya mereka. Kurung deh. Lah, bayangkan saja Mbak. Bayangkan mutiara itu ya dengan susah payah mungkin itu diberikan kepada kita. Ya. Dengan untuk hal yang baik-baik, Mbak. Itu baik sekali Mas. Baik Kita apa? tukarkan satu bibit demi uang, bangun itu kelar. Banyak wis, banget itu. kayak gini Mbak, wis mutiaranya dipersembahkan. Lalu untuk kejahatan, untuk membunuh 3.000 orang. ya, Itu. dosanya mlebu del kabeh. Siapa yang menanggung? Tangik. Kalau dia mau meminta untuk hal kebaikan atau untuk menyimpannya mungkin malah gampang ya Mas ya. Monggo. Ini yang berdosa Mas bukan kita loh. Tangik kok. Nabine sejen kan. Anu atis kita. Tangik tak atis. Kamad rupanya.
Tim kasih langkah mundur. Tuh dengerin jam 18.20 jenengan kamu. sholat terlebih dahulu baru nonton video tim kasih siapin cemilan dan cemilannya beli ke saya. Ini udah lama nggak ada yang order cemilan ini lur. Tuh dulu Rok. Oh, Mbak. Asbah. Iya manusia ini. Mohon maaf. Ini saya mau menanyakan sesuatu. Kalian yang berapa hari lalu ada di pemakaman makhluk yang mati itu yang berbau harum itu kan? Yang mana ini 3 hari saya udah. Yang dari kalangan kami, Oh, yang Madri Guntala. Namanya Madri Guntala. Iya. Saya perkenalkan. Nama saya Sabar. Darno. Ya. Assalamualaikum. Seperti ini manusia. Di desa saya sedang menjadi pembahasan yang sangat panas tentang siapa Madri Guntala yang jasadnya berbau wangi itu. Menjadi pembahasan yang sangat hangat di tempat saya. Topik Viral. Pembahasan. ya pembahasan. Iya, banyak perbincangan di tempat kami mempertanyakan itu. Jadi itu namanya viral. Iya. Kenapa saya datang kemari untuk menanyakan hal itu? Karena saya melihat kalian di rombongan yang paling depan. Dari sekian banyak makhluk yang mengiringi mayat itu, kalian berada di depan dan satu-satunya rombongan manusia adalah kalian. Maka saya rasa ini saya harus bertanya kepada kalian. Apa yang kau tanyakan? Itu tadi. Kenapa mayat dari si Madri Guntala itu berbau wangi? Itu saja. Kau bertanya kenapa mayat yang dimakamkan yang bernama Duduk saja. Di sini. Duduk. Iya. almarhum Eyang Madri Guntala berbau wangi. Berbau wangi. Apakah ketika dimandikan jasadnya itu menggunakan minyak wangi yang sangat banyak? Ya. Baunya semerbak sekali. Baunya enak dicium. Ini seperti ini. Saya cerita siapa sebenarnya beliau terlebih dahulu ya. Ya. Beliau itu bernama Eyang Madri Guntala. Sepuh. Ya, umurnya udah puluhan ribu mungkin, apa mungkin udah ribuan lah, Ya. ribuan tahun. Beliau adalah maha guru, mempunyai sebuah pondok di mana tempat pondok itu digunakan untuk proses pembelajaran tentang masalah agama, khususnya agama Islam. Ya, saya pernah mendengar agama Ya, Islam. di sepanjang hidupnya beliau itu mengajari santri-santrinya. Santri itu murid. Ya, santri-santrinya mendalami ilmu agama, khususnya agama Islam. Semua itu santri-santrinya. Kenapa banyak sekali? Ya, ada sebagian yang santri, ada juga sebagian dari sahabat, ada juga sebagian rekan, ada juga sebagian makhluk-makhluk yang pernah ditolong. Luar biasa. Berarti Berbagai kalangan. berbagai kalangan. Salah satunya kami juga salah satu dari santrinya. Gitu. Lalu jawabannya? Jawabannya biasanya jika sepanjang kehidupannya banyak berbuat hal baik, taat dengan agama, itu nanti mayatnya dikhususkan jadi baunya wangi secara alamiah, diberikan langsung karomahnya oleh Tuhan. Masa iya seperti itu? Nah, ya kau menyaksikan sendiri. Kenapa hanya dia yang berbau wangi setelah melakukan kebaikan ketika dia hidup? Di tempat saya ada
Nah, Satu, dia tokoh sebenarnya, disegani, selalu berbuat baik, ya memberi makan, terus membuatkan jalan untuk para warga. Tetapi tidak seharum itu ketika dia meninggal. Tidak harum malah. ya Karena setelah ditemukan itu sudah 3 hari, sudah bau bangkai. ya kamu hanya melihatnya di desamu saja. Banyak yang di luaran sana yang sudah dimakan tahun 10 tahun, jasadnya masih utuh tanpa termakan oleh hewan apapun, tanpa membusuk, utuh. Banyak. Kalau hewan yang berada di dalam kuburan tidak memakannya, berarti kan ada sesuatu yang tidak enak di dalam tubuhnya kan? Ya kalau memang tidak ada sesuatu yang tidak enak ya nggak mungkin lah. Namanya kulit darah ini pasti membusuk lah. Buktinya kan itu karena apa? Karena dijaga. Siapa yang menjaga? Ya kebaikannya itu sendiri. Makanya kamu mumpung masih hidup, jangan pernah menyia-nyiakan waktu kehidupan. Karena apa? Sedikit waktu yang kau sia-siakan, kau yang akan merasakan kerugiannya sendiri nanti. Jika kau pengen jenazahnya berbau harum, berbau wangi, seperti contohnya yang saya itu yang Madri, contohlah perilaku sepanjang kehidupannya beliau. Dikhususkan oleh Tuhan karena dia berbuat baik. Ya kurang lebih bahasanya seperti itu. Tuhan yang mana yang kau maksud? Setahu saya, maksudnya yang pernah saya dengar, Tuhan yang wujudnya seperti apa? Tuhan tentunya tidak berwujud, tidak berbentuk, tidak memerlukan tempat, karena semuanya adalah milik Tuhan. Tuhannya ada berapa? Tuhannya satu esa. Saya melihat banyak sekali yang menganggap ini Tuhan dengan bentuk yang berbeda-beda. Mungkin mereka membuat Tuhan sendiri, bukan sesuai dengan tuntunan dan pedoman ataupun syariat. Katanya saya pernah mendengar Tuhan itu maha menciptakan. Kenapa malah Tuhan yang diciptakan oleh Setiap orang makhluk seperti kami? seperti ini. Setiap orang terkadang penangkapannya masing-masing. Jadi kita untuk menyamaratakan sebuah kepercayaan banyak manusia kita susah. Banyak manusia susah. Cara mengetahui bahwasanya ini loh Tuhan itu dari mana kita tahu? Nih, sebenarnya apa lonjong. Beda bisa dibedakan. Oh Iya. ini yang lonjong berarti bukan Tuhan. Apakah Ini Tuhan bukan telur. apakah yang menggunakan kain sutra, apakah yang menggunakan kereta Kalau kalian kan kencana, beda ini pakaiannya. apakah dia yang seperti raja yang dianggap Tuhan? ya kan tidak seperti itu. Jika kau tanya dan ingin mengetahui bentuk wujud Tuhan, Tuhan tidak berwujud, tidak berbentuk, tidak beruang, tidak berwaktu. Namun Tidak berwujud berarti tidak terlihat. ya tidak terlihat. Nah, bagaimana caranya kita mempercayai suatu hal yang tidak ada wujudnya? Sekarang seperti ini. Saya melihat si inilah sedang mencangkul misalnya. Kan itu karena saya melihat. Kalau hanya sekedar ceritakan, lah, mungkin dia berbohong. Nih, Tuhan ya, saya jangan nyebut Tuhan lah, Allah baik. Karena Tuhan saya itu Allah, Namanya, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nama lengkapnya itu. Ya terserah kamu lah ini. orang tuanya memberi nama Subhanahu wa Ta'ala ya. Iya. Coba kita dengar. Itu ya memiliki malaikat para jajarannya. Ya, yang ada Pernah sayapnya dengar, itu. ya. Dan setiap malaikat itu diberikan tugasnya masing-masing. Tugas apa? Contohnya malaikat Jibril itu untuk menyampaikan wahyu. Ya kalau jika kamu tidak mau tahu wahyu, pesan atau ilmu lah ya, terhadap manusia yang sudah terpilih olehnya, itu namanya nabi.
Madri Guntala itu yang terpilih. Bukan. Itu namanya nabi. Susunannya seperti itu. Tuhan menyampaikan terhadap malaikat. Malaikat turun ke bumi. Menyampaikan wahyu terhadap manusia yang dipilih. Kita nama itu nabi atau rasul. Nabi kita atau rasul kita itu namanya Nabi Muhammad. Saya sering mendengar Nah, Muhammad itu. Nah, tugasnya Nabi Muhammad itu mengajarkan ke seluruh umat bahwasanya apa yang telah dia dapatkan, wahyu apa yang telah dia dapatkan itu disebarluaskan. Tapi saya pernah mendengar katanya si Muhammad itu dia yang terakhir. Berarti kan kalau ada yang terakhir berarti ada yang pertama. Iya, memang Nah, mendapatkan apa yang pertama? ya sama ilmu agama. Kan belum turun. Kan turunnya agama yang menurutmu katakan turun ke Muhammad itu. Wahyu ke Muhammad. Lah, makhluk-makhluk yang hidup sebelum Nabi Muhammad itu yang kau katakan belum lahir itu dia mendapatkan apa? Sama disampaikan sebuah wahyu, kitab. Tahu kitab ya? Buku pedoman. Pedoman hidup. Itu satu. Nanti disempurnakan lagi sampai yang nabi yang terakhir itu berarti yang paling sempurna. Apa iya seperti itu? Ya iya. Apa nama pesan yang dibawa si Muhammad itu? Al-Quran. Saya sering mendengar Al-Quran. Iya. Disempurnakan akhirnya terbentuklah satu kitab di mana Al-Quran itu ya berisi tentang ajaran-ajaran yang sebelumnya itu, kitab-kitab yang sebelumnya sudah turun juga ada ajarannya di situ dan lebih sempurna lagi. Kenapa Makanya tidak diturunkan dari awal? Siapa yang awal dari bahasa manusia? Nabi Adam. Adam. Kenapa tidak diturunkan ke Adam supaya anak-anak dari Adam hingga sekarang itu mengetahui Al-Quran? Ya saya tanya, guru pun kita sekolah pun harus ada tingkatannya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kalau kita belum tahu apa-apa tiba-tiba langsung dikasih pelajaran kelas 6 bagaimana? Ya bingung. Iya benar ya. Ya harus ada tahapannya. Berarti kalau misalkan kita baru lahir langsung dikasih yang keras-keras, susah makannya. Karena tidak bisa bikinnya. Iya. Ya Nah, Bang, ini diberi ajaran apa istilah kita mimpi. Dan itu perlahan. pelan-pelan. Iya. Memangnya bikinnya cepat. Bukan pelan-pelan. Bertahap. Sedikit demi sedikit. Karena pada waktu itu mereka belum bisa menangkap hal yang Ya. SDM namanya, SDM. itu sebelum Al-Quran namanya kitab M. Kitab SDM. Bukan. Maksudnya otaknya dikala itu kan nggak langsung bisa dikasih sebuah pelajaran yang berat, pelan-pelan. Hingga pada Titik yang sempurna. dibawakan oleh siapa malaikat Jibril itu Ya, diturunkan kepada Nabi Nabi Muhammad. Muhammad Ya. untuk Bukan untuk wahyu, Bukan. Nah, tadi ada wahyu-wahyu. menyampaikan wahyu, wahyu itu ilmu, pesan. pesan. Nanti Iya. saya akan memberi kamu wahyu nanti. Nanti saya sampaikan ke Iya, kamu saya angkat jadi nabi. Lah, Enggak boleh. gua bikin untuk sendiri, Neng. Dan memang tidak boleh. Ya tidak. Kan itu hal baik kan. Hal baik kalau ditiru tidak masalah. Ya, yang penting jangan melenceng lah sama kita. Jadi tidak melenceng, saya akan menyampaikan wahyu kepada nabi. Ini nabi nanti saya Yang penting kamu jangan minta disembah loh ya. tidak boleh diberi makan. Itu caranya seperti itu. Berarti
seperti saya Nabi. Dan ini main lagi nih, kenapa itu baunya wangi ya tadi? Iya. Katanya. Dan bagi siapapun manusia yang mau mengikuti ajaran sesuai dengan wahyu yang diberikan dalam bentuk Al-Quran, di dalam Al-Quran itu meliputi ilmu kehidupan, tata cara beribadah, semuanya di dunia ini ada di situ. Lengkap. Dan siapapun yang mau belajar, membacanya, meyakininya, nanti akan berimbas terhadap tingkah laku kita baik. Karena kita sudah belajar, oh ternyata maling itu gak baik. Sebabnya apa? Ada yang dirugikan. Hanya imbalannya apa? Mendapatkan hukuman dari Tuhan, yaitu berbentuk dosa. Dan siapapun yang banyak dosanya akan dibalaskan di hari pembalasan, dimasukkan ke dalam neraka. Hari apa itu? Ya hari kiamat nanti. Setelah semuanya mati, ada kehidupan lagi. Saya masih tidak bisa berpikir kenapa si Tuhan Allah itu menciptakan dunia ini, Allah yang komandan. Kenapa harus ada kiamat? Kiamat kan yang saya tahu itu namanya kehancuran. Kenapa harus dihancurkan? Dia sudah membuat sesuatu ya dengan tidak tahu berapa tahun, berapa lama. Kenapa harus dihancurkan? Dan kenapa itu harus ada surga dan neraka untuk orang jahat dan orang baik? Itu adalah bentuk sebuah keadilan. Adil dari mana? Kau tahu tidak? Ada yang lebih menyeramkan daripada sebuah kematian, yaitu hidup selama-lamanya. Loh, bukannya itu malah enak. Buktinya apa? Baru umur 70 tahun udah kayak kakek. Kau bayangkan, untuk jalan saja susah. Kok dia suruh hidup ratusan tahun? Khusus bangsa manusia ya. Itu lebih menyakitkan daripada kematian. Jadi pertanyaannya di sini, sebuah batasan itu penting atau tidak? Ya penting. Segala sesuatu yang diterapkan oleh Tuhan terhadap hamba-hambanya, itu semuanya sudah benar-benar diperhitungkan. Tidak ada satupun yang meleset dari hitungan. Ya tapi kan sebenarnya Tuhan bisa saja memasukkan semua yang diciptakannya, makhluk hidup itu ke dalam surga biar enak semuanya. Iya. Itu namanya adil. Keadilannya bukan seperti itu. Kau seperti ini. Kau punya anak baru lahir. Sama anak pertamamu umur 8 tahun. 8 tahun. Kau belikan bakso keduanya sama-sama pedas. Makanan pedas. Iya. Apa ya? Kau akan menyuapi anakmu yang baru lahir dengan sesuatu yang pedas agar adil dengan kakaknya? Ya tentunya tidak, nanti dia sakit perut. Ya itu yang namanya keadilan. Keadilan tidak perlu sama rata. Keadilan itu harus disesuaikan kondisi dan waktunya. Berarti yang orang yang masuk neraka itu karena kondisinya tidak beres. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Itu adanya neraka dan surga itu adalah bentuk sebuah keadilan Tuhan. Bagi siapa yang tidak mengikuti aturan tuntunan, berarti kan tidak beres kan? ya akan saya balas di kehidupan selanjutnya. Dan barang siapa, makhluk siapa yang taat beribadah kepadaku, hanya menyembah kepadaku, akan saya hadiahkan sebuah kenikmatan, yaitu namanya surga. Nah yang sudah masuk ke neraka ya tetap di neraka apa nantinya masuk surga? Tergantung ini. Di ajaran agama Islam ya, kita sudah pernah katakanlah yang namanya syahadat. Syahadat itu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sejahat-jahatnya tapi di dalam hatinya masih ada keimanan, nanti akan dimasukkan ke surga. Tapi dengan proses yang menyakitkan terlebih dahulu, prosesnya panjang. Kenapa? Kalau alasan apa? Kalau syarat masuk surga yang penting ada keimanan yang kau maksud, kenapa tidak dimasukkan ke dalam
surga sekalian langsung. Lah terus yang bergajulan bagaimana? Ya tidak adil dong. Berarti harus ada hukuman. Harus ada hukuman. Iya ya maksudnya. Iya nih. Oh, seperti anak kecil ketika dia berbuat salah harus dihukum sama orang tuanya supaya kedepannya dia bisa hidup dengan baik. Kayak gitu. Kayak maling. Kalau habis nyolong tidak dipukuli, langsung dikasih makan, ya enak malingnya. Semua jadi maling ya. Ya. Itu contohnya. Ya apa tidak? Iya sih, masuk akal memang. Nah ngomong-ngomong kamu agamanya apa? Agama apa? Saya sih ikut-ikut saja. Ya ikut-ikutinnya apa? Dia ngikut saya. Iya. Ya kamu agamanya apa? Saya tidak pernah mempelajari agama. Hanya mendengar saja orang apa itu yang setiap pagi, siang, sore. Hu Akbar itu. Itu Allah Maha Besar. Iya, hanya sekedar itu saja. Kenapa kau tidak ikut dengan mereka? Padahal kau sudah tahu nikmat mana yang Kadang-kadang kalau mendengar itu pada langsung datang. Waktunya juga tidak tepat. Kadang-kadang masih ngantuk, capek. Ya, kami tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Membuang-buang waktu. Seperti yang kayak kita. Apa penting? Nah itu cara tunduk terhadap Tuhan. Agama itu adalah sebuah aturan cara tunduk terhadap Tuhan. Sembah, menyembah. Harusnya kan kau sudah dewasa, harusnya kau bisa berpikir. Kau punya mata bisa melihat. Kau punya hati bisa merasakan. Kau punya pikiran bisa berakal. Nah semuanya kau padukan. Oh iya ya, kok saya bisa melihat ini? Siapa yang menciptakan? Oh iya ya, ini nih bulu mata. Kok nggak dipernah potong? Kok tumbuhnya segini-gini aja? Dengan rambut kemaluanmu, loh. Iya, panjang. Itu kan kebesaran Tuhan. Jangan nyontokan yang jauh-jauh yang ada di tubuhmu saja. Kok tinggal lihat tanganmu. Loh, kok bisa gerak? Siapa yang menggerakkan? Saya. Kok siapa yang menciptakan? Ini saya lahir dari ibu saya. Dari perkawinan antara bapak saya dan ibu saya. Lalu Muncul saya. Lalu apa ya? Tidak ada apa-apa. Lalu hanya setetes air itu bisa muncul kamu? Oh ternyata tidak. Oh, maksudmu Itu proses di dunia. ada sebab. Oh ya tentunya. Nggak mungkin ini nggak ada siapa-siapa tiba-tiba tumbuh ini. Tidak ada satu helai daun pun yang jatuh tanpa diketahui oleh Tuhan dong. Di seluruh bumi ini. Ya iya. Apalagi Semua ada catatannya. Berapa besar Bukunya. Iya. Saya tidak tahu, saya tidak pernah. Ini ditulis. nih, makanya kalau bicara masalah ketuhanan tidak bisa dengan Kepala. iya, kelogikaan kita, karena kita diciptakan itu dengan batasan. Ada batasannya. Iya, ada batasannya. Andai saja kita bisa melampaui batas itu, kita tidak akan pernah kuat. Nah, batasan itu baik atau buruk, tentunya batasan itu adalah hal baik. Dengan batasan itu kita menjadi apa? Rendah hati. Oh iya ya, saya adalah makhluk terbatas. Saya memerlukan Tuhan untuk menolong saya. Ini kau tadi mengatakan syarat masuk surga itu adalah aku bersaksi itu. Syahadat namanya. Syahadat. Kalau yang makhluk yang hidup di suatu tempat yang tidak tahu akan hal seperti itu, tidak tahu tentang agama Islam seperti yang kau katakan, tidak tahu syahadat yang kau katakan itu, bagaimana nasib dia setelah mati? Kan seperti ini. Tuhan tentunya tidak membiarkan atau menciptakan makhluk begitu saja tinggal dilahirkan bas, tidak. Mereka semua dibekali dengan akal dan ilmu pengetahuan,
tinggal dianya mau mencari tahu atau tidak. Sedangkan Tuhan setiap detiknya saja memberikan sebuah hidayah. Dia mau mengejar hidayah itu atau tidak. Kalau dia tetap teguh dengan nafsunya, tentunya dia tidak pernah mengejar hidayah itu. Akhirnya sampai mati tidak tahu ilmu pengetahuan masalah agama. Andai saja dia peka, oh iya yo, saya bisa hidup, saya yang menghidupkan, dia akan mencari tahu. Terus sampai akhirnya dia ketemu. Ya, sampai di ujung hidupnya dia tidak mengetahui apapun tentang hal agama. Yang dia tahu hanya mencari makan, tidur, lalu siangnya mencari makan lagi, seperti itu sampai dia mati. Kira-kira kemana dia? Ke surga kah atau ke neraka? Tentunya kalau di ajaran saya kunci untuk masuk surga saja harus membaca kalimat syahadat, bersaksi yang tadi saya katakan. Kalau sepanjang hidupnya hanya seperti itu, tidak ada bedanya dengan hewan. Ya. Seperti itu. Tidak ada bedanya dengan hewan. Lalu apa ya? Hewan dimasukkan dengan surga yang memang sudah diciptakan dengan untuk manusia yang berhati dan berakal. Tidak bisa disamakan tentunya. Oh, berarti nanti orang yang tidak mengetahui apapun itu, dia akan dimasukkan ke surga yang ada hewan-hewannya. Iya, seperti apa? Bukan itu. Nih, kalau hidup sekedar hidup, babi hutan pun hidup. Ya, betul tidak? Iya. Kalau hidup sekedar makan, kambing pun setiap hari makan. Dari kata-kata itu kan menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Mau kemana kita hidup, untuk apa kita diciptakan, lalu kemana kita akan kembali? Harusnya disifati punya 3 pertanyaan itu lebih dahulu paling tidak lah. Kalau tidak mau disamakan dengan babi hutan dan kambing, hanya sekedar hidup. Kamu mau? Jangan gitu. Berarti Katanya kamu mau jadi monyet. Tidak ya? Salah. saya pengen itu yang waktu mati banyak yang mengantar itu. Yang tadi Gundala sama. Nah, bicara kenapa mereka beribu-ribu banyak yang mengantar. Ya, Yang pertama karena akhlaknya. Hablum minan nas dan hablum minallah ya. Berarti hablum minan jin gitu ya. Belum lagi Iya. Ya. Hubungan sesama manusia. umat, sesama manusia, dan hubungan antara Gusti Allah. Semuanya itu harus berjalan dengan baik. Jadi apa? Karena hubungan Eyang Madri Guntala dengan sesama makhluk itu baik, akhirnya apa? Semua orang terketuk hatinya karena merasa pernah dibikin kebaikan Oleh yang mati. Eyang Madri. Akhirnya dikabari, Eyang Madri meninggal dunia, semuanya berbondong-bondong, ayo kita melakukan sebuah penghormatan terakhir, paling tidak kita bisa mendoakan Karena teringat kebaikan. karena teringat kebaikannya. Lah dari doa puluhan ribu orang itu, makhluk itu, tentunya doa satu saja sangat menakutkan, pasti akan diijabah, apalagi puluhan ribu. Itu satu, belum yang kebaikan yang menyelimuti jenazahnya, kebaikan selama kehidupannya, semuanya akan panen di dalam kematiannya. Kamu jangan bermimpi untuk masuk ke dalam surga, karena kamu kenalan saja tidak ada, kebaikan juga jarang. Ini yang dimaksud doa dari yang mengantarkan mayat itu seolah-olah menjadi tangga untuk dia masuk ke dalam surga. Nah, kamu tidak ada kenalan, tidak ada tangga untuk kamu. Nanti kamu gantung dia. Kamu jangan nakut-nakuti seperti itu. Kamu tidak boleh. Harusnya kamu ngomong sama dia, setelah ini kita berbuat baik. Harusnya seperti itu. Kenalan dulu sama makhluk lain, baru kita berbuat baik. Kamu mau berbuat baik ke siapa kalau tidak ada yang kenal? Berbuat baik itu tidak harus terhadap makhluk yang kita kenal.
Siapapun yang berbuat baik. Saya punya peliharaan. Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Berbuatlah Jangan kasih baik. makan. Kalau kita tidak kenal terlebih dahulu, nanti ketika kita berbuat baik dikira apa namanya? Dikira sok kenal. Kamu siapa? Kamu jangan berpikiran seperti itu. Dikira mengurusi hidup orang lain. Enggak. Pada dasarnya manusia ataupun jin ya, sehebat-hebatnya dia, sekaya-kayanya dia itu paling senang dibantu loh atau dikasih loh. Coba kau punya raja di sana, coba kau hadiahkan sesuatu, pasti dia senang. Itu nanti si Barjo akan menikah. Ketika malam pertama dibantu saja. Itu suatu kebaikan. Bantu apa? Dia kan sudah menikah, paling tidak dia memiliki pengalaman. Nah itu si Barjo tetangga kami mau menikah dan malam pertama dibantu supaya tidak salah. Apa boleh? Kau kan seperti itu konsepnya. Yang penting Sabar. membantu. Membantu kan berarti kebaikan. Ini saya kadang-kadang ikut ini. Oh, kasih. Daripada Ini nanti melasi mana gimana? daripada nanti Ini saya masih dia. salah kan bertanya lebih bagus. Membantu kok milih-milih yang kayak gitu. Sudah jelas itu ada larangan malah membantu sih kayak Nah gitu. kalau ada yang enak dilihat, kenapa kita harus mencari yang tidak enak dilihat? Hati-hati, yang enak-enak biasanya jebakan. Apa iya? Gak Ya percaya. kadang-kadang iya. Iya. Contohnya Nah, kadang-kadang kalau misalkan dikasih yang enak-enak itu memang saya pernah punya pengalaman juga. Itu yang tempat yang rumahnya juga kan mempunyai anak cantik. ya Anak cantik-cantiknya suruh di luar. Saya udah punya istri, mau masuk ke sana, dijebak itu namanya. Yo, Iya, suruh bayar. iya. Yang itu enak-enak anak deh. angkat kan. Saya tidak tahu. Yang jelas saya pernah pengalaman itu. Anak angkatnya banyak, perempuan semua. Oh, jebakannya banyak. Hati-hati, belum tentu yang indah-indah itu indahnya apa. Terkadang yang pahit-pahit jika dinikmati jadinya luar biasa enaknya. Oh, pare mungkin maksud dia. Ya contohnya seperti itu. Pare kan Iya, pahit, pare tapi kan pahit. enak kan. Di sayur enak itu. Nah itu buktinya. Oh berarti ya kembali lagi supaya saya bisa mendapatkan jawaban untuk saya berikan ke warga di desa. Berarti si Madri Guntala itu harum karena kebaikan selama dia hidup. Ya, kau sampaikan berita ini ke desamu, lalu ayo kita sedulur berbuat baik agar kita meninggalnya sama seperti Eyang Madri. Harum Diantarkan banyak makhluk, makhluk. Nah, itu sih. didoakan banyak makhluk. Percaya yuk, kami lihat yuk. Iya. Percaya. Itu memang harus dibungkus dengan yang putih. Tidak pakai pakaian yang bagus itu. Ya yang mau dipakein bagus juga nanti ya, ujung-ujungnya mau hancur. Ya tidak usah di apa-apakan, tinggal digeledakin saja ke dalam tanah kan bisa kan. Lah. Kamu punya Kita kan syariat. punya akal, punya hati, apa iya kamu tega ditelanjangin kayak hewan tinggal dilempar? Kan gampangnya kayak gitu. Ya tidak, tentunya ya di dalam Al-Quran juga sudah ada ajarannya, tuntunannya, tinggal ikuti, tidak ada susahnya. Itu adalah sesuai dengan tuntunan, berarti itu adalah sesuatu yang terbaik. Contohnya setelah mati masih dimandikan, setelah itu disolati, setelah itu baru dimakamkan. Nah, itu kan sudah baunya wangi. Kan lebih baik dipajang, diberdirikan. Iya. Kenapa di? Itu suatu kebaikan. Wahmu sih cari parfum apa? Ya kan itu Ya digeletakkan di pinggir jalan supaya yang lewat di jalan itu wangi. merasakan Jadi kebaikan patung bok. harum wangi. Tidak usah di. Selewat. Itu gimana?
Tapi saya yakin Antem kalau itu. dia kayaknya tidak uang. Namamu siapa sih? Jangan suka menilai orang. Wis. Udah ngerti kan? Begini, kenapa kami datang itu, terutama ini, kan nantinya akan disampaikan ke kampung saya. Ini nanti mau nyalon jadi pemimpin. Jadi dia harus mendapatkan informasi atau pertanyaan-pertanyaan bisa menjawab. Hati-hati jadi pemimpin. Pemimpin itu suatu bencana. Itu siapa yang mati loh, almarhum. Pemimpin suatu bencana. Iya. Bukan suatu kebanggaan. Jadi pemimpin itu adalah bencana. Kenapa kau bisa mengatakan seperti itu? Kalau tidak amanah, Nah itu yang ketemu mati 3 hari kan memang sering semuanya ditarikin terus dipakai. Oh iya. yuk hati-hati. Jangan bangga atau sombong dengan gelar pimpinan. Kalau saya tidak mau jadi pimpinan di desa ini, bahaya. Apa saya harus mengurungkannya jadi pemimpin? Ya tidak juga seperti itu. Katanya bencana. Bisa juga bencana, bisa juga anugerah. Andai saja kau bisa menjalankan dengan baik, benar dan jujur serta tegas, itu sebagai ladang pahalamu. Jujur, Berapa ratusan makhluk yang kau pimpin, mereka merasa benar-benar terayomi, mereka merasa benar-benar merasa aman, diuntungkan, mereka semua mendoakanmu. Doa baik. Doa baik. Andai saja ada bantuan aspal, kau sikat, mereka mendoakan. Cor, berarti ini kalau udah aspal. Kena ngajab. Iya kan? Iya. Bisa juga sebagai bencana, bisa juga sebagai anugerah, tergantung hatimu. Saya ngomong seperti ini bukan berarti saya sudah baik. Mungkin saja saya tidak berani mengatakan pemimpin di suatu desa itu buruk, karena saya tidak merasakan atau menempati atau kesempatan seperti mereka. Bisa saja saya kalau diberi kesempatan seperti mereka yang jadi pemimpin, saya lebih jahat. Makanya karena saya memiliki peluang sedikit jahat di hati saya, mending saya tidak jadi pemimpin. Lebih baik menghindar. Iya, lebih baik tidur yang tidak beresiko. Kata siapa? Iya, tidur Resikonya tinggi dia. Tidurnya di atas pohon. Dia membuat rumah di atas pohon. Bayangkan kalau dia jatuh sedang tidur. Mau jadi apa? Itu resiko yang sangat besar. Ya, resikonya cuma jatuh. Resikonya cuma mati. Iya, kalau jatuhnya di bawahnya ada air. Dia tidur di bawahnya itu bekas potongan bambu. tapi kan kamu tidak tahu, saya sedang bikin yang tidak beresiko. Tapi belum. Tapi hidup itu paling nyaman yang tidak beresiko ya. Iya, kalau tidur memang tidak nyolong kalau tidur. Iya, tidak berbuat banyak dosa lah paling. Iya. Kata siapa tidur nyolong? Ada teman saya itu kerja malah tidur ya, nyolong waktu. Siapa? Teman saya, gudeg. Karena kebaikan Ya. di jasadnya itu Nanti itu bau pilihan ya. Pilihan nanti. Pilihan kan karena apa yang dia kerjakan, tidak langsung enggak. Nah, seperti ini. Iya. Saya pernah mendengar nanti kalau sudah mati yang melewati jembatan itu. Jembatan apa? Siratal mustaqim. Iya apa ya? Ya itu melewati apa tidak? Apa langsung masuk ke surga itu? Yang besarnya ya katanya serambut itu. Kalau menurut yang saya tahu saja ya, itu kan suatu gambaran ya, bahwasanya itu digambarkan seperti satu helai rambut yang dibelah menjadi 7. Susah dilewati atau bagaimana? Bagi mereka yang beramal baik akan
melakukan perjalanannya enak-enak saja dan kepenak saja. Dan bagi mereka yang punten selama kehidupannya mentolang, Tidak baik-baik. ya tidak baik-baik saja, tentunya jangankan sih satu helai rambut. Sekarang kita jalan satu tambang gedenya segini aja susah mok. Itu kan hanya sebagai gambaran saja. Apa akal Pacuan lah. Oh iya ya, ternyata melewati itu adalah sesuatu hal yang sulit. Yang bisa menolong kita hanya kebaikan kita. Berarti yang pintar memanjat itu juga tidak ini, Tidak menjamin. tidak menjamin. Ya, Kan bisa tidak. Gantungan dulu musik gantungan. Nih, itu kalau sendirian atau banyak sih yang ngantri. Nih, ganti ya. Yan. Kita dikumpulkan di padang mahsyar, di mana matahari itu 1 jengkal dari kepala kita. Matahari 1 jengkal. Iya. panas? Apa nggak mendidih itu kepalanya? Nah, itu kuasa Tuhan. Kamu bisa seperti ini, maksudnya pinter seperti ini belajar di mana sih? Ma guru Nah, guru siapa? yang meninggal, Dari yang mati di Guntala. Guntala itu. Nah, saya tidak ada kesempatan untuk belajar. Iya. Tenang saja, pondok pesantrennya masih ada. Ada yang menerus. Gurunya sudah mati, siapa yang mau mengajar? Ya, buktinya ini. Ya, di tempat tetangganya dia, rumahnya yang itu sudah tidak ada, tutup, tidak ada boleh yang masuk. Kalau ini enggak, banyak yang meneruskan. Beliau itu murid-muridnya. Super. Pasti. Begini saja, kalau masih buka, ya boleh main ke sana. Boleh Tapi banget. ini dulu kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan dari mereka yang menanyakan bau wangi itu. Oh, iya. Ya sudah, Supaya tidak menjadi bahan pembicaraan. iya. Biar berbicaranya itu ganti, tidak itu saja. Oh iya, betul. Nanti Ayo, kita pergi kan. Mati Guntala namanya. Ya, almarhum. Kalau sudah meninggal itu harus dikasih gelar. Namanya almarhum. Almarhum, artinya mati. Sudah meninggal. Mendahului kita. ALM. Apa Sudah ya? udah kepret tinggu. Terima kasih. Sama-sama. Lumayan juga apa yang kau ajarkan kepada kami. Hidayah ini hidayah. Semoga bermanfaat. Pelajaran. Hidayah. Ya, terima kasih. saya menurutmu saya mengikuti itu terus apa gimana? Ikutilah Kamu- yang baik-baik. Nggak bisa makan kalau nggak mengikuti saya. Ya, ya. Pemimpin kayak gitu ya. Ada kurang. Sedang tersesat oleh pikirannya sendiri. Tapi memang biasanya Gusti Allah itu mengetuk pintu hambanya dengan cara model-model seperti ini. Dengan berbagai cara lah. Iya. Nah, ini adanya pertemuan ini nanti dia akan timbul banyak pertanyaan. Nah, disitulah hidayah masuk. Kita doakan si Sabar dan si Tarno nanti menjadi sahabat kita, rombongan kita. Itu benar. Lumayan capek aku ini. Ya. Gini, cip. Ya, Mahil karena tidak tahu, Mbak. Kalau tahu enggak ya. Tahu jangan dia mah Ya. dulu yuk. Beda. jago gitu. Saya punya teman jauh di sana. Ya, Sudah tahu. tapi masih ngeyel. Kalau di sini sih nggak ada menurut di sana. Teman saya lah yang Oh iya. yang punya istri namanya Ser. Oh. Kayak langsung udah restoran. Oke. Oh, dukun. Iya, gue dukun sih kalau ke tuyul. Sebenarnya aku kan lagi. Isardot. Itu kan ngelah utek kayak geser sih Mas gitu Mas. Pengurasing tuh. Nah, nah, Main dhuwur ya kena.